Baik, kami dari kelompok mengenai Critical Journal Kinematika dan Dinamika Teknik dengan nama yang pertama Disman Pardede, yang kedua Samuel Pardede. Baik, untuk membaca pertama yaitu Samuel Pardede, silakan. Baik, terima kasih kepada saudara Lisman. Yang pertama itu identitas jurnal pertama, yang judulnya pengembangan bahan ajar berbasis modul pada mata kuliah kinematika dan dinamika teknik. Di jurnalnya ini jurnal pendidikan teknik mesin dengan volume dan halaman, volume nomor 7, nomor 1, halaman 1 sampai 9. Tahun terbit Mei 2020, penulis Berkah Sarwanto. Kata kuncinya penelitian pengembangan, modul pengembangan Roundtree, modul valid dan praktis, kinematika dan dinamika teknik. Reviewer Disman Pardede. Tanggal 22 April 2022. Yang kedua itu jurnal kedua yang berjudul pengembangan petunjuk praktikum pada mata kuliah kinematika dan dinamika teknik di program studi pendidikan teknik mesin Universitas Sriwijaya. Jenis jurnalnya ini jurnal pendidikan teknik mesin, volume dan halaman, volume nomor 6, nomor 1, halaman 1 sampai 8, tahun terbit Mei 2019, dengan penulis Alvin Aldo Prastio. Kata kunci penelitian pengembangan Roundtree kinematika dan dinamika. Reviewer Samuel Pardede, tanggal 22 April 2022. Yang ketiga itu judulnya peningkatan aktivitas dan hasil belajar mahasiswa dengan penerapan model pembelajaran berdasarkan masalah pada mata kuliah Fisika Umum 1. Jenis jurnalnya ini jurnal pendidikan teknik mesin dengan volume dan halaman, volume nomor 2, nomor 1, halaman 1 sampai 6, tahun terbit Januari 2016. Penulis Deo Demonta Panggabean. Kata kunci penelitian tindakan kelas, modul pembelajaran berdasarkan masalah, aktivitas belajar dan hasil belajar. Reviewer Disman Pardede, tanggal 22 April 2022. Selanjutnya hasil review yang dari jurnal pertama itu tujuan penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan atau research and development yang bertujuan untuk mengembangkan modul pada mata kuliah kinematika dan dinamika teknik di program studi pendidikan teknik mesin FKIP Universitas Sriwijaya. Dengan subjek penelitian ini mahasiswa pendidikan teknik mesin angkatan 2019. Penelitian ini menggunakan model penelitian Roundtree dengan 3 tahapan, yaitu tahapan perencanaan, pengembangan, dan evaluasi. Untuk tahapan evaluasi menggunakan evaluasi formatif Tesmer dengan 4 tahapan, yaitu validasi atau expert review, validasi ahli materi dengan hasil yang didapatkan sebesar 75,2% dengan kategori valid, dan ahli desainer sebesar ahli desain sebesar 79,1% dengan kategori valid. Uji coba kelompok kecil atau one to one dengan hasil 83% dengan kategori sangat praktis. Uji coba kelompok kecil atau small group dengan hasil 83,25% dengan kategori sangat praktis, dan uji coba lapangan atau field test dengan hasil 86% dengan kategori sangat praktis. Sehingga perangkat pembelajaran petunjuk praktikum yang dikembangkan ini valid dan praktis untuk digunakan. Selanjutnya, subjek penelitian mahasiswa pendidikan teknik mesin angkatan 2015, asesmen data. Data yang ditemukan dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Metode penelitiannya yaitu yang digunakan metode pengembangan Roundtree atau Research and Development dan evaluasi Tesmer. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada tanggal 17 September sampai dengan 30 November 2015. Bertepatan pada tahun ajaran 2018-2019 atau semester ganjil di program studi Teknik Mesin Fakultas Keguruan Universitas Sriwijaya. Hasil penelitiannya, yang pertama, validasi awal ini merupakan validasi akhir materi atau konten. Persentase skor yang didapat dari pada aspek penilaian tersebut yaitu 75,2%. Dari persentase skor yang didapatkan dapat dinyatakan valid antara 61 sampai 80%. Tapi hasil tersebut belum menyentuh angka kevalidan maksimal yaitu 100%. Yang kedua itu penelitiannya
Yang kedua, penilaiannya yang dilakukan oleh ahli media atau desain mendapatkan presentasi skor sebesar 79,1%. Tetapi hasil tersebut belum mencapai hasil maksimal, yaitu 100%. Masih kurang 20,9% lagi. Hal tersebut didasarkan pada poin pernyataan yang belum tercapai maksimal. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil presentasi skor yang diperoleh pada validasi ahli media sosial tersebut, produk yang sedang dikembangkan dapat dinyatakan valid berdasarkan tabel persentase kevalidan 61-80%. Dapat dinyatakan valid dengan diperbaiki sesuai dengan saran para ahli supaya produk tersebut dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Sesuai dengan tabel kepraktisan suatu produk antara 81-100%, tapi skor yang didapat belum mencapai angka kepraktisan maksimal 100%, masih kurang sekitar 14%. Hal itu dilihat dari skor poin pernyataan yang memiliki jumlah rendah. Yang selanjutnya, jurnal kedua, yaitu tujuan penelitiannya bertujuan untuk mendapatkan kevalidan dan kepraktisan di media pembelajaran yang dikembangkan supaya dapat digunakan sebagai sumber belajar bagi mahasiswa yang pembelajarannya ada yang praktikum. Subjek penelitiannya mahasiswa pendidikan teknik mesin 2015. Asesmen data. Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian pengembangan atau research and development. Langkah penelitiannya menggunakan tes evaluasi formatif atau TESMER dengan menggunakan metode round tree, sehingga proses pengembangannya lebih efektif, tidak rumit, serta tidak memakan waktu yang lama. Karena dengan menggunakan 3 tahap ini, tahap perencanaan, tahap pengembangan, dan tahap evaluasi. Hasil penelitiannya itu yang pertama, kesesuaian dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar terdiri dari 2 pernyataan. Yang kedua, kesesuaiannya dengan kebutuhan mahasiswa terdiri dari 3 pernyataan. Yang ketiga, kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar dan kebenaran substansi materi terdiri dari 9 pernyataan. Yang keempat, manfaat untuk penambahan wawasan pengetahuan terdiri dari 3 pernyataan. Keterbacaan terdiri dari 3 pernyataan. Kejelasan informasi terdiri dari 1 pernyataan. Penggunaan bahasa yang efektif dan efisien terdiri dari 3 pernyataan. Kesesuaian dengan nilai-nilai sosial terdiri dari 1 pernyataan. Dan pernyataan tersebut persentase skor yang didapat pada aspek penilaian materi yaitu 73%. Namun dalam hal tersebut masih ada yang perlu dipeneliti evaluasi mulai dari penulisan judul, tata tulis rumus, dan penambahan isi materi. Namun berdasarkan dari hasil tersebut, peneliti masih dapat menyimpulkan bahwa persentase skor yang didapat dari produk dikembangkan dapat dinyatakan layak dilanjutkan pada tahap berikutnya karena dari persentase yang dapat berada pada rentang 61-80% berdasarkan persentase kevalidan. Baik, saya akan melanjutkan jurnal ketiga. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan 1. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar mahasiswa dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah pada mata kuliah Fisika Umum 1. 2. Mengetahui peningkatan aktivitas belajar mahasiswa dengan menggunakan model pembelajaran berdasarkan masalah pada mata kuliah Fisika Umum 1. Subjek penelitian mahasiswa pada mata kuliah Fisika Umum 1. Asesmen data. Data yang ditemukan dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Metode penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa di jurusan Fisika FMIPA Unimed tahun ajaran 2015-2016. Penelitian ini adalah jenis penelitian tindakan kelas atau PTK. Sampel pada penelitian ini adalah suatu kelas yang terdiri dari 43 mahasiswa program studi pendidikan fisika pada mata kuliah Fisika Umum 1. Penelitian ini dilakukan dengan alur penelitian tindakan kelas atau PTK yang dikembangkan oleh Kemis dan MC Taggart. Hasil penelitian.
Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan terdapat peningkatan hasil belajar mahasiswa dengan penerapan model pembelajaran berdasarkan masalah. Peningkatan hasil belajar dihitung dengan menggunakan rumus gain normal atau Higg 1998. Rata-rata hasil belajar protes siklus 1 27,81% dengan rata-rata hasil belajar post siklus 1 72,19. Peningkatan hasil belajar pada siklus 1 dilihat dari nilai gain sebesar 0,62 dengan tafsiran sedang. Selanjutnya pada siklus 2 rata-rata pretest 22,98 dan rata-rata post-test 78,14. Peningkatan hasil belajar pada siklus 2 dilihat dari nilai gain sebesar 0,71 dengan tafsiran tinggi. Selanjutnya rata-rata nilai aktivitas siklus 165,8 dengan tafsiran cukup baik dan rata-rata siklus 2 meningkat menjadi 81,7 dengan tafsiran baik. Hal ini menunjukkan terdapat peningkatan hasil belajar dan aktivitas mahasiswa dengan penerapan pembelajaran berdasarkan masalah. Sekian hasil presentasi kami. Jikalau ada yang kurang benar dalam perkataan kami mohon maaf. Kami tutup. Terima kasih.